Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, mahasiswa dari Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan NIM 23202031088047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Edlink dalam proses pembelajaran. Aplikasi Edlink ini bisa kita gunakan sebagai seorang guru ataukah sebagai seorang dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Edlink pada proses pembelajaran. Sebagai salah satu tugas dari Bapak Dr. Usman dengan mata kuliah Praktek Teknologi Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk pada tutorial. Yang pertama, pastikan bahwa laptop teman-teman atau kalau teman-teman sekalian menggunakan HP-nya harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk di aplikasi pencaharian, apakah kita menggunakan Google Chrome ataukah menggunakan Mozilla atau aplikasi pencaharian. Baik, langsung saja kita masuk. Di sini karena saya sudah memiliki akun Edlink, maka di sini sudah muncul Edlink yang bisa saya buka langsung. Tapi kalau saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian belum memiliki pernah membuka Edlink, maka bisa teman-teman cari di pencaharian. Saya kebetulan Edlink. Teman-teman bisa langsung masuk. Kalau teman-teman sudah memiliki akun, kalau belum, teman-teman bisa daftarkan diri dulu di Edlink dengan meminta akun dari kampus yang bisa digunakan untuk mendaftar di Edlink, ataukah teman-teman juga bisa masuk melalui Google. Saya langsung masuk saja. Nah, seperti ini tampilannya. Ada beberapa fitur yang ada di sini, ada beranda, kemudian ruang kelas, ruang jelajah. Jadi beranda itu tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia menampilkan aktivitas yang baru saja kita gunakan, yang baru saja kita lakukan di Edlink. Nah, kemudian di ruang kelas ataukah beranda ini juga menampilkan tugas-tugas yang biasanya dikirim oleh Bapak dosen atau Ibu dosen. Nah, selanjutnya di ruang kelas. Nah, di ruang kelas di sini tertera berapa mata kuliah yang tengah kita jalankan. Atau misalnya kita sebagai seorang siswa, berapa mata pelajaran yang tengah kita yang sementara akan kita selesaikan. Nah, di sini karena di ruang akademik, maka di sini ada tertera mata kuliah yang sementara saat ini saya jalani. Di sini juga ada fitur obrolan, kemudian ada fitur jelajah. Nah, di jelajah ini kita bisa mencari atau membaca informasi-informasi yang sudah disediakan oleh Edlink. Dari banyak yang bisa kita baca di sini untuk meningkatkan literasi membaca.
atau meningkatkan wawasan kita, menambah wawasan kita. Nah, selanjutnya untuk membuat kelas di Edlink ini, nah di kelas umum ini disinilah tempat kita untuk membuat kelas. Nah, di sini sudah saya pernah buat satu kelas untuk materi Al-Quran hadis di kelas 7. Bisa kita tambahkan untuk kelas 8 dan juga untuk kelas 9. Nah, selanjutnya untuk membuat kelas baru, silahkan diklik buat kelas sekarang, lalu masukkan mata pelajaran apa yang kita ampu. Misalnya saya mengampu mata pelajaran Al-Quran hadis. Ini saya ketikkan Al-Quran hadis. Nah, kelas berapa untuk kita peruntukkan? Misalnya saya peruntukkan untuk kelas 8. Di kolom deskripsi ini bisa kita ketikkan apa saja yang menjadi gambaran umum kelas kita. Misalnya saya ketikkan di sini materi Al-Quran hadis. Al-Quran hadis kelas 8. Bisa dibuat publik, bisa juga hanya boleh kita akan coba membuat. Nah, jadi kelas yang sudah kita buat tadi itu seperti ini. Tapi belum ada jadwal yang tertera di sana. Juga belum ada sesi yang telah kita buat. Sesi maksudnya itu adalah pertemuan-pertemuan yang telah kita bagi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir atau sampai kepada ulangan semester atau ulangan tengah semester. Untuk mengisi semua itu, maka kembali kita buka kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ke sesi pembelajaran untuk membuat sesi pembelajaran. Nah, di sesi pembelajaran ini bisa ditambahkan sesi. Misalnya sesi pertama, saya anggaplah bahwa sesi pertama itu adalah hari ini misalnya. Nah, ini tanggalnya. Tapi kalau saudara atau teman-teman sekalian mau merubah, nah bisa juga di sini. Sesi ini kita buat. Nah, selanjutnya waktu mulainya kapan? Sama saya tulis seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan dipilih tipe sesinya. Apakah sesi ini dibuat untuk materi, maka kita pilih general, ataukah sesi ini untuk dibuat sebagai tugas ulangan tengah semester, maka kita pilih middle testnya. Kemudian kalau untuk ulangan akhir semester, maka kita pilih tes. Kenapa demikian? Karena ketika kita memilih ini, maka kita akan diarahkan ke bagaimana kita mampu untuk memasukkan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes yang akan kita berikan ke peserta didik kita. Jadi langsung saja, karena ini adalah pertemuan pertama atau sesi pertama, maka saya pilih general dan pilih simpan. Nah, sebenarnya ini hasil dari sesi yang telah kita buat. Selanjutnya sesi ini akan kita rubah agar memiliki topik. Jadi topik dan tujuan pembelajarannya belum ada, maka kita pilih ubah. Nah, topiknya apa di sesi awal ini? Karena pertemuan pertama misalnya saya pilih kontrak belajar. Tujuannya apa? Peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan
mengimplementasikan kontrak belajar yang telah disepakati bersama. Nah, ini tadi tanggal dan waktunya. Setelah ini kita bisa simpan. Saya sudah berubah topiknya kontrak belajar dan tujuan kegiatan. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menambahkan materi apa yang akan kita masukkan di sesi 1 ini. Contoh, saya masukkan kontrak belajar, judulnya adalah kontrak belajar, maka saya masukkan kontrak. Kemudian di sini bisa kita pilih judul. Nah, judulnya apa? Misalnya tadi kontrak belajar. Lalu kemudian kapan materi akan dibagikan? Apakah sekarang ataukah nanti? Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Apakah pada saat itu juga setelah kita membuat sesi materinya akan digunakan, ataukah nanti pada saat tanggal berapa yang sudah kita tentukan. Misal saya di sini memilih materi ini ditampilkan di tanggal 29 November saja, atau 29 Desember misalnya, 29 libur di situ ya, November saja di tanggal 29 2024, tanggal 29 November 2024. Bentuk materi apa yang akan kita masukkan? Apakah bentuknya gambar, maka kita pilih tambahkan gambar. Apakah bentuknya video, maka kita pilih tambahkan video. Kalaupun bentuknya dokumen, maka kita pilih tambahkan dokumen. Karena ini adalah kontrak belajar, maka otomatis file yang akan saya masukkan adalah N dan pilih tambahkan. Nah, di sini silahkan dicari di mana file-file yang sudah kita simpan yang akan kita masukkan di Edlink sebagai bahan ajar. Misalnya ini saya simpan di sini. Menambahkan masuk di dalam kontrak, di dalam sesi kita, maka pilih salah satu yang ada di sini. Kalau misalnya dua file yang akan kita masukkan, maka pilih tambahkan lagi tadi, tambahkan satu file, maka pilih centang lagi seperti ini. Jika dua yang akan kita masukkan, ataukah lebih dari dua. Nah, ini tinggal kita simpan. Nah, sudah tersimpan, tapi di sini tertera belum dibagikan. Jadi nanti materi ini akan dilihat oleh peserta didik kita setelah tiba tanggal 29 November 2020. Di sini ada waktunya. Waktu yang tersisa untuk tugas ini ditampilkan adalah 3 hari 57 menit 20 detik. Kalau kelas yang ingin sesi yang telah kita buat ini kita rasa belum benar, maka boleh kita ubah. Ataukah sesi yang akan kita buat ini kita ingin ganti, maka boleh kita klik hapus. Jadi sudah ada satu sesi. Sudah ada satu sesi kontrak belajar seperti tadi. Sudah ada kontrak belajar, sudah ada bahan ajarnya juga. Tinggal kita lanjutkan. Baik, untuk menambahkan
menambahkan sesi, bisa diklik kembali di sesi ini, tambahkan sesi, lalu kemudian pilih simpan lagi atau diatur dulu waktunya. Contoh, pada sesi ini kita akan memberikan middle test atau ulangan tengah semester, maka kita pada topik seperti tadi, maka kita pastikan topik ujian tengah semester. Peserta didik dapat menyelesaikan soal ujian tengah semester sesuai waktu yang telah ditentukan. Selesaikan soal ujian tengah semester dengan benar sesuai waktu yang telah ditentukan. Klik simpan. Jadi sudah ada 2 sesi yang telah kita buat. Kita rubah, maka saya ini ingin memasukkan bahan, pilih buat bahan, pilih tulis, tambah. Nah, di sini untuk memasukkan kuisnya, untuk menampilkan kuisnya, misalnya ini bisa kita tuliskan judulnya kuis 1. Juga ada atur pertanyaan dan jawaban kuis. Ini batas nilainya berapa? Jadi kita menentukannya nanti ya. Kita nanti di tanggal, kita susunkan tadi tanggal berapa? Misalnya di tanggal 30. Bisa balikan di tanggal 30 11. Kemudian apakah waktunya dibatasi atau tidak? Batas waktunya misalnya waktunya dibatasi. Waktunya hanya pada sampai tanggal 30. Kemudian durasi pengerjaannya berapa menit? Durasi pengerjaannya misalnya pengerjaannya minimal 10 menit. Kita tidak membatasinya, maka boleh juga. Kalau banyak soalnya ya tidak perlu dibatasi, tidak perlu di minimal 10 menit ya. Kemudian kalau kita ingin mengacak pertanyaannya, kalau kita ingin melaporkan kepada peserta didiknya tesnya setelah selesai, nah di sini bisa kita atur pertanyaannya. Diisi pertanyaannya di sini. Pertanyaan 1, pertanyaannya apa? Pertanyaannya misalnya kita copy pertanyaan dari sini.
Selanjutnya jawabannya jawaban nomor 1 apa? Boleh ditulis dari sini. File yang telah kita buka. Nah, seperti ini. Jawaban nomor 1 bagian A. Jawaban untuk bagian B. Kalau ingin menambahkan jawaban, pilihan jawaban misalnya masih kita ingin menggunakan 3 ya, tambahkan pilihan jawaban, maka boleh kita jika sudah seperti ini, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, maka tambahkan pertanyaannya di sini. Pertanyaannya sudah, maka pertanyaannya sudah ditambah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita buat lagi di sini. Pertanyaan selanjutnya kita buat lagi. Tapi ada cara untuk menambahkan pertanyaan sekaligus dan jawaban sekaligus, yaitu dengan cara import pertanyaan dan jawaban. Jadi sekaligus bisa kita masukkan di sini. Ini bisa kita coba. Nah, di sini ada unduh template pertanyaan dan jawaban. Jadi terlebih dahulu kita harus mengunduh template atau pertanyaan dan jawabannya. Kemudian template pertanyaan dan jawaban atau untuk template pertanyaan saja. Nah, sudah terunduh template pertanyaannya. Nanti template pertanyaan ini bisa kita isi. Nah, seperti ini contohnya. Nanti template pertanyaan ini bisa kita isi. Lalu kemudian kita masukkan kembali di link. Nah, contoh di sini, jadi ini template pertanyaannya tidak perlu dirubah ya. Kalau mau ditambahkan pertanyaan sampai 20 pertanyaan, tinggal ditambahkan saja di bawah. Ini pertanyaannya disimpan di sini, lalu kemudian correct answer ini adalah jawaban benarnya disimpan di sini. Tidak perlu ada A, titik, kemudian jawaban benarnya. Jadi langsung saja jawabannya di sini kita kemudian incorrect answer itu jawaban yang salah, jadi jawaban salah satu, jawaban yang salah kedua, yang ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan jawaban lagi pilihan jawaban, maka boleh kita tambahkan kolomnya di sini. Kalau sudah seperti itu, nanti bisa di upload di sini. Nah, cari sudah kita masukkan tadi di template, lalu kemudian setelah itu misalnya seperti ini. Nah, setelah itu bisa diimpor
awal pertanyaan tadi sudah selesai. Nah, maksimal yang bisa kita buat pertanyaan itu adalah 100 pertanyaan dan jawaban setiap kali kita mengimpor pertanyaan. Seperti itu teman-teman, jadi saya batalkan saja atau bisa saya masukkan contoh pertanyaannya di sini. Saya impor sini saya sudah buat pertanyaan. Di Diffusi Inovasi waktu itu di Diffusi Inovasi. Nah, misalnya ini saya berikan dulu. Ini soal yang sudah saya buat dari template tersebut ya. Sebentar saya buka filenya. Nah, seperti ini soal yang sudah saya buat. Dari pertanyaannya di sini saya membuat 10 soal. Jadi dimulai dari nomor 2, otomatis kita buatnya 11 sampai di nomor 11 dengan buat 10 soal. Jadi jawaban benarnya disimpan di sini, kemudian yang salahnya kita isi ya. Baik teman-teman, kita kembali tadi. Nah, silahkan diinput. Jadi jawabannya apa, soalnya sudah tertera di bawah. Untuk mengatur ini jawaban yang benar atau jawaban yang salah bisa diatur nanti di jadi otomatis di sini sudah ada 12 terus tadi untuk jawaban benar dari soal yang kita buat secara manual, maka silahkan dipilih salah satunya. Misalnya saya pilih ini sebagai jawaban benarnya. Setelah kita soal nomor 2 tadi saya belum mengisikan apa-apa, jadi misalnya ini adalah jawaban kita tandai jawaban. Selanjutnya kita bagi, selanjutnya kita tinggal membagikan kuis. Kuis 1 perpustakaan pendidikan. Nah, bisa kita atur lagi. Sini juga bisa diisi catatannya. Sini bisa kita atur tanggal dan waktu kuisnya akan misalnya itu. Wah, ini pertanyaan nomor 2 harus diisi. Tadi ada pertanyaan yang belum saya isi ya. Di pertanyaan nomor 2 tadi. Pertanyaan nomor 2 saya hapus saja. Jadi ada 11 pertanyaan, ada
ada satu pertanyaan yang saya buat sendiri tadi. Lalu kemudian ada 10 pertanyaan yang saya masukkan melalui ini ya. Masukkan melalui impor pertanyaan dan jawaban. Teman. Tulis saja dibagikan di tabel. Bagikan. Kuis telah disimpan. Teman, kita bisa cek lagi kembali di kelasnya. Di sesi pembelajaran. Sini sudah tertera ujian tengah semester. Nah, juga sudah ada kuis yang bisa kita tunggu waktu pengerjaannya. Jadi kuis ini otomatis akan dibagikan 4 hari lagi, 59 menit dan 15 detik lagi. Seperti itu teman-teman untuk penggunaan aplikasi Edlink. Jadi penggunaan aplikasi Edlink ini sangat membantu kita untuk mendukung atau mempermudah proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.